Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, demokrasi hari ini, khususnya di Indonesia, menjadi prototipe demokrasi dunia. Tolak ukurnya sederhana saja Bapak Ibu sekalian. Dahulu kita kirim banyak ilmuwan kita untuk belajar bagaimana membangun demokrasi. Ada yang ke Amerika, ada yang ke Jazirah Arab, tepatnya di Al-Azhar, kemudian di beberapa negara Eropa. Kemudian hari ini hampir seluruh kiblat dunia itu melihat ke Indonesia. Salah satu parameternya adalah setiap pemilu di mana saja di belahan dunia ini selalu meminta advice dari Indonesia. Paling terakhir itu pemilu di Amerika. Hampir 200 tahun Amerika itu merdeka. Selalu kita belajar dan bahkan memperbaharui demokrasi kita itu ke Amerika. Hampir seluruh tulisan berkaitan demokrasi dan pemilu itu diciptakan oleh para ilmuwan yang kita kirim ke Amerika. Dia pulang, dia tulis bagaimana membangun demokrasi. Dan demokrasi kita di Indonesia ini hampir pada tahap paripurna. Salah satu bentuk paripurnanya ada Bawaslu. Di negara lain tidak ada Bawaslu, Bapak Ibu sekalian. Di negara lain KPU-nya tidak seperti kita. Semua dilakukan secara swakelola. Nah, hari ini semuanya kita jadikan bagian dari negara. KPU bagian dari negara, Bawaslu bagian dari negara, kemudian DKPP bagian dari negara. Dan undang-undangnya dulu sebelum ada teori Omnibus Law itu, Undang-Undang 7 itu bagian dari Omnibus Law. 3 undang-undang kemudian dilebur menjadi satu. Nah, hari ini Bapak Ibu diberi kewenangan sedemikian rupa melalui Undang-Undang 7. Bapak Ibu dilindungi sedemikian rupa dengan peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017. Bapak Ibu diberikan kewenangan seluas-luasnya melalui Perbawaslu. Makanya penting Bapak Ibu sekalian, ini menjadi rujukan kita bersama. Jadi salah satu indikator bahwa demokrasi berjalan baik di Republik ini karena adanya Bapak Ibu. Sekali lagi, di banyak negara maju sekalipun Bawaslunya tidak ada. Yang ada itu kejaksaan kemudian menangani seluruh persoalan-persoalan pengawasan pemilu. Nah, di dalam Undang-Undang 7 itu dinukilkan bahwa kelak kita akan membentuk namanya Mahkamah Pemilu. Nah, karena temanya hari ini berkaitan dengan daftar pemilih tambahan, maka Bapak Ibu mesti mahkum mukhalafah betul soal mekanisme yang mengaturnya. Pertama ada PKPU yang berkaitan dengan daftar pemilih. Di dalam PKPU itu syarat DPTB itu dinukilkan ada mulai dari huruf A sampai huruf J. Bagaimana orang yang sedang dinas, pindah domisili dan seterusnya. Kemudian syarat utamanya adalah mesti terdaftar terlebih dahulu dalam daftar pemilih tetap. Kalau dia tidak masuk dalam daftar pemilih tetap, maka dia tidak bisa masuk dalam daftar pemilih tambahan. Nah, ini mesti menjadi perhatian betul dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian, apa yang mesti kita lakukan sebagai pengawas pemilu? Nah, tentu Pak Ketua ini dan seluruh jajaran mesti hafal betul seluruh seluk-beluk teknisnya. Kembali ke DPTB tadi, ini yang perlu Bapak Ibu lihat betul. Kemudian Bapak Ibu mesti mahkum mukhalafah juga soal surat edaran nomor 41 yang mengatur seluk-beluk DPT itu. Di dalam SE kita itu mengatur bahwa kalau orang ingin pindah memilih menggunakan sarana daftar pemilih tambahan tersebut, didahului dengan daftar pindah memilih. Formnya namanya A5 kalau di KPU. Dan itu di dalam PKPU dinukilkan itu mesti dilakukan paling lama 7 hari sebelum tanggal 14. Kemudian PKPU ada turunannya namanya Surat Dinas 604 mengatakan paling tidak tanggal 15 Januari tahun 2024. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Kita tidak bisa menghitung
ketika dia pindah tersebut apakah surat suaranya ada atau tidak. Hebatnya PKPU hari ini dia beri jadwal sehingga di ujung nanti, di hilirnya dia mampu menghitung ketersediaan surat suara dengan dasar, dengan pondasinya adalah dalam daftar pemilih tetap. Nah, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman sampai di tingkat nagari tersebut mesti memastikan soal perpindahan ini kita mengetahuinya. Tidak ada satupun orang yang hari ini memiliki seluruh administrasi kependudukan yang dibenarkan oleh undang-undang sesuai dengan Undang-Undang 7, kemudian juga sesuai dengan aturan pemilu, tidak bisa memilih. Ini poin utamanya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian turunan berikutnya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu nanti dalam memilih, nah ini kan teman-teman pengawas TPS kan nanti Bapak Ibu yang akan melakukan pengcoachingannya, ya kan? Pastikan betul orang-orang yang Bapak Ibu pilih itu orang-orang yang akan menjadi membantu Bapak Ibu dalam melakukan tugas-tugas pengawasan di TPS itu adalah orang-orang yang memang cakap juga soal-soal seperti itu, terutama soal menggunakan dan melihat DPT online. Karena tidak tertutup kemungkinan KPPS nomor 4 itu nanti kelak memegang handphone kemudian memastikan yang bersangkutan sudah terdaftar belum di DPT online. Khawatir kita dia terdaftar di DPT online tapi TPS-nya bukan di sana, makanya dia perlu A5 namanya pindah memilih. Jangan nanti lewat saja dia kemudian menjadi pemungutan suara ulang. Jangan kita bikin malu Pak Doni ini di KPU. Nanti kalau PSU malu dia. Tidak berhasil berarti kami di provinsi mengkader waktu beliau masih di Bawaslu. Ini poinnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian tambahannya adalah bagaimana Bapak Ibu memastikan betul orang yang memiliki A5 atau terkategori daftar pemilih tambahan itu dalam mempergunakan hak suaranya. Kalau DPR RI, Padang Pariaman ini masuk wilayah Sumatera Barat 2. Jadi kalau orang tanah datar pindah memilih ke sini Pak, dia tidak bisa memilih DPR RI. Dia tidak bisa memilih provinsi. Dia tidak bisa juga memilih Kabupaten Padang Pariaman. Yang bisa dia pilih apa saja? Presiden terus DPD. Kalau orang Padang Pariaman pindah memilih ke Kuretaji ini, apa yang dia tidak dapat? Kabupaten. Artinya 4 yang lain dia dapat ya. Kalau misalnya orang Padang Pariaman pindah memilih ke, orang Paukambar lah, pindah memilih ke Sungai Geringging, apa yang dia dapat? Apa yang dia tidak dapat lah? Kabupaten. Yang 4 lain dia dapat ya. Oke. Jadi sudah pas itu Bapak Ibu sekalian. Tinggal lagi bagaimana informasi ini kemudian tersampaikan dengan baik ke publik. Nah, sekarang kita pinjam narasi yang disampaikan oleh ketua tadi. Ketua sampaikan mesti berkoordinasi. Selama ini Wali Korong, nanti diingatkan ketua kalau saya keliru mengutipnya, Wali Korong, Wali Nagari, camat dan yang lain-lain merasa tidak terkoordinasi dengan baik. Tadi kita seperti mendengar curhatan Wali Nagari yang tidak selama ini mungkin belum terkoordinasi dengan baik. Ya ketua. Nah, ke depan kalau memang ini sebelumnya tidak terjadi, mesti dilakukan. Caranya ada 2. Walegarinya diundang ke kantor kita atau Bapak Ibu yang bersilaturahim ke kantor-kantor wali nagari dalam banyak hal, apalagi setelah daftar calon tetap ditetapkan. Kemudian karena kita ada divisi pencegahan, langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Mungkin di beberapa kali pertemuan pada sebelum-sebelumnya, saya juga pernah berpesan kepada Bapak Ibu sekalian untuk membangun komunikasi dengan semua calon yang ada di wilayah yang Bapak Ibu pimpin.